perkenalkan, nama aku Zahra Zanuba Fadila dari D3 Perpajakan Universitas Airlangga. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pajak. Nah, kalian penasaran kan? Stay tune ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pajak, ada baiknya kita mengerti tentang pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ini dia. Nah, pajak itu ada yang dibayar setiap bulan dan ada yang dibayar setiap tahun. Nah, seseorang atau suatu badan yang telah memenuhi kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Nah, kewajibannya itu nggak berhenti pada saat dia setelah selesai bayar, tapi habis itu dia juga harus melaporkan surat pemberitahuan atau yang disingkat sebagai SPT. Nah, fungsi SPT sendiri itu sebagai untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungannya. Nah, sudah tahu kan kalau ngisi SPT itu harus benar, harus teliti, dan sesuai dengan keadaannya. Terus bagaimana kalau kita salah hitung, kalau kita melakukan kesalahan, apakah boleh dibetulkan dan ada sanksinya nggak sih? Nah, pajak itu ada yang dibayar setiap bulan dan ada yang dibayar setiap tahun. SPT masa bisa dibetulkan. Nah, tapi kalau pajaknya itu menunjukkan kurang bayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dan itu per bulan. Nah, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 8 ayat 1 itu dalam pembetulannya ada batas waktunya, yaitu selama belum adanya tindakan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu berlaku untuk kurang bayar ya. Nah, kalau menyatakan lebih bayar, maka masa pembetulannya itu selama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Nah, selain itu juga ada sanksi berupa denda sebesar 100.000 sampai dengan 500.000 apabila keterlambatan dalam pengisian SPT. Nah, daripada uangnya itu buat bayar sanksi, terus berdenda, terus bunga karena keterlambatan, karena salah dalam pengisian SPT, mending uangnya buat keperluan yang lain kan. Nah, untuk menghindari itu, maka saya mengusulkan sebuah ide, yaitu membuat suatu aplikasi yang bernama OKTax. Jadi di dalam aplikasi ini ada berbagai macam fitur. Yang pertama adalah scan barcode. Kita dapat menggunakannya pada saat menyimpan bukti faktur atau bukti pembayaran transaksi yang lain yang kena pajak. Nah, itu secara elektronik dapat dan secara otomatis dapat tersimpan dalam aplikasi ini. Nah, pada saat pengisian SPT, jumlah atau selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan itu nanti akan secara otomatis juga akan muncul di surat pemberitahuan kita. Jadi kita nggak usah kayak ngetik gitu langsung muncul. Jadi meminimalisir salah hitung. Nah, selain itu juga ada berita itu berisi tentang berita terkini tentang pajak. Nah, ada juga reminder. Nah, reminder ini berfungsi untuk mengingatkan batas akhir pembayaran. Jadi sebelum Hamin berapa gitu dia akan mengingatkan pengguna aplikasi ini untuk segera membayar agar tidak membayar sanksi. Nah, ditambah dengan aplikasi ini juga up to date dengan peraturan-peraturan pajak yang baru. Nah, jika kalian bingung atau kalian lupa, itu tinggal search aja, nanti langsung ketemu. Nah, itu tadi hasil pemikiran dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah ide kreatif dan kewirausahaan. Yuk bersama-sama membangun negara
dengan cara membayar pajak secara tertib.